Yo guys, balik lagi sama gua. BTC. BTC kemarin di video sebelumnya udah gua jelasin ya. Udah gua jelasin, ini ada dua probability kan. Ada dua probability, ada yang apa? Rounding sama dia apa? Ini bullish flag. Nah, dan ini sekarang masih belum bisa ini jebol bullish flag lah. Lalu untuk sekarang nih, nah ini yang cukup mengkhawatirkan ya. Nah ini nih kalau bisa lu lihat ini dia bikin apa rounding kecil-kecil gini ya. Nah rounding kecil-kecil. Nah sekarang ini bisa dibilang kemarin itu nyaris bikin rounding, tapi habis itu sama dia langsung di breakout. Nah, kemarin tuh gini. Nah tapi langsung di breakout naik nih kan, karena emang ada potensi dia bullish rectangle waktu itu gua bilang. Nah ternyata dia ngacirnya nih makin lama makin mengerucut nih, makin mengerucut, berarti yang ini si bullish rectangle ini bisa kita redupin dulu. Nah kita redupin, akhirnya kita fokusnya ke sini, ke descending akhirnya kenanya descending karena dia makin lama makin mengerucut. Nah kalau gini sih biasanya relatif dia breakout naik ya daripada breakdown. Dari time frame 1 jam dia dari osilator juga dia makin lama makin turun kan, bikin sini dia makin lama bikin lower low-nya, tapi dia juga bikin ini bullish divergence. Nah ini dia bikin bullish divergence di histogramnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Lalu apakah kan altcoin kan semuanya kan udah itu ya Pak, udah tinggi semua lah. Nah, tapi kok masih terus digas terus. Nah kita cek itu dulu, kita cek dominance dulu nih, BTC dominance. Ini juga ada gap ya, ada gap tapi dia kayaknya dia selalu menolak untuk menutup dulu. Mungkin ada kenaikan dulu sekali baru dia bisa menutup kayaknya sih. Ini kita dari USDT dominance dulu ya. USDT dominance gue sebenarnya udah lama kagak cek ini, tapi mungkin emang perlu ditambah lagi ya variabel memantau marketnya ini. Nah ini USDT dominance ini adalah dominasi USDT di market. Nah jadi makin banyak USDT ada di market berarti harga kripto makin dijual untuk dapat USDT. Nah makin banyak berarti makin banyak USDT dominance berarti harganya makin turun. Nah kalau mau harganya naik berarti dominance ini harus turun gitu kan. Nah ini cukup beresiko ya, maksudnya ini benar-benar ada di ambang penentuan nih. Di garis ini coba gue bikin garis biru lah. Di garis biru ini adalah supportnya dia nih kan. Di sini dia reversal kan, deket garis biru ini reversal berarti market akan terkoreksi kalau USDT dominance-nya naik. Nah ini dia juga ada di garis biru nih kan jadi potensi naik juga besar. Tapi kalau kita buka di time frame yang lebih kecil, dia ini akhirnya ternyata malah dia konsolidasi untuk membentuk bearish rectangle. Coba gue kasih contohnya. Bentar. Nah kira-kira gini. Bentar. Mana yang paling pas? Bentar. Mungkin ini. Nah di sini ya. Nah jadi kira-kira gini bullish rectangle itu habis dia dari naik lalu dia konsolidasi lalu dia lanjut turun lagi. Nah itu. Jadi ini benar-benar lagi ada di titik penentu lah. Garis penentu lah. Jadi kalau mau tahu confirm dia naik atau turun, mungkin lihat dari ini ya, candle daily ya. Daily ini cukup mengkhawatirkan karena dia ada doji, biasanya jadi candle reversal. Biasanya, tapi kalau merah juga ada kemungkinan pelanjutan turun, makanya dibikin doji tapi merah biar kita bertanya-tanya nih. Nah gitu.
Lalu kalau dari dominance, nah ini dominance ini kemarin dia ini garis hijau ini adalah demand ya, demand, lalu sama dia apa, jebol. Nah jebol kalau kayak gini berarti apa, kemungkinan turun masih itu nih. Tapi kita lihat lagi dominance, nah di sini lagi nih, deket lagi dengan ini ya. Semoga editor gua ngeditnya cepet biar infonya keburu tersampaikan ya. Ini time frame lumayan kecil juga nih. Nah, di sini nih apa, area ini nih, area demand lagi nih. Yang lebih besar. Nah, di sini dia reject kan di sini. Sorry, reversal. Di sini dia reversal juga. Nah, di sini adalah area demand ya. Jadi kalau ini dia konsolidasi di sini bisa jadi market masih merestui untuk naik, tapi kalau dia reversal, nah ini dominance reversal, USDT dominance juga reversal. Kalau BTC turun, nah ini altcoin bisa ini ya, kebakaran ya. Nah ini kita lihat juga di sini nih, dia konsolidasi dari kemarin apa, menolak untuk turun ya, bounce terus, naik terus. Oke, kira-kira gitu. Terus apa lagi ya, BTC. Terus oh ya apa, yang USDT, kita balik lagi ke yang USDT dominance. Ini kalau misal kita bikin time frame-nya lebih besar, nah dia ini jadi triple top nih. Jadi nah gini nih, triple top nih ya kan. Berarti USDT makin lama masih makin turun untuk time frame besar. Jadi bisa dibilang untuk time frame besar market naik itu masih kemungkinan change-nya masih besar banget. Cuman kalau time frame kecil kan, kita kan kalau main future kan time frame kecil, kalau kecuali lu kuat ngehold lama gitu kan. Jadi time frame besarnya seperti ini. Lalu kalau yang dominance, kalau BTC dominance time frame besarnya, nah dia time frame besarnya ini malah bikin apa, bikin ini sama lagi, bikin bearish rectangle dengan turun konsolidasi. Nah ini kemungkinan turun lagi untuk time frame besarnya. Jadi dominasi BTC makin lama makin turun. Tapi kalau harga BTC naik berarti altcoin ngacengnya nih tidak ini ya, tidak kira-kira seperti itulah. Tapi ya ini yang kira-kira gitulah. Lalu altcoin, coba cek altcoin lah ya, dari yang ETH nih. Ethereum nih dia ngikut sama gue bikin racing wedge dari zaman kagak enak dulu ya. Nah dari zaman nggak enak nih, dia bikin apa, racing wedge ini garis kuning, coba gue tebelin. Nah di sini gue tebelin. Nah ini dia habis dia breakdown, lalu dia retest di sini nih. Nah retest di sini kan, retest di sini nih, dan bertepatan juga dengan gue tarik nih Fibo krusial nih 0,6 ya kan. Nah ini cukup mengkhawatirkan, jujur aja cukup mengkhawatirkan. Lalu dilihat dari apa, oscillator udah di overbought. Tapi di time frame kecil, time frame 4 jam, time frame 1 jam, dia malah bikin ini ya, bikin bullish divergence. Jadi kemungkinan skenario-nya adalah kalau dia ini tidak reject, berarti dia masuk lagi ke sini nih. Masuk lagi berarti dia ya masuk ke racing wedge lagi ya. Kali ini emang racing wedge-nya terlalu dini, masih berapa pantulan udah breakdown. Lalu BNB, coba gue udah lama kagak cek BNB. Ini kalau gue tarik garis sini, nah di sini garis biru nih, di sini nih, dia habis naik turun langsung apa, pullback. Di sini habis dia jebol, ditandai dengan apa, dengan candle merah yang gede gini, lalu mencoba naik tapi kagak kuat untuk jebol garis biru, dia reject lagi. Nah di sini habis dia ini bikin double top, lalu tapi neckline-nya di garis biru juga.
Di sini juga reject. Di sini apa? Reversal ya. Nah, garis biru ini berarti bisa diperhitungkan kan. Nah, garis biru bisa diperhitungkan. Nah, sekarang BNB lagi ada di garis biru nih. Nah, jadi ini cukup beresiko ya. Cukup beresiko. Ya intinya ini kalau sudah tinggi-tinggi gini ya, kalau mau ngelong ya harus SL ketat ya. Harus SL ketat. Lalu sering-sering dipantau, jangan tiba-tiba ditinggal tanpa SL tiba-tiba dapat SMS dari CZ kan ya. Ya kira-kira gitu dulu lah. Oke. Jadi market dilihat dari sisi USDT dominance dan BTC dominance. Lagi ada di garis penentu. Bahkan di altcoin juga kan. Altcoin ETH tadi, lalu BNB ini garis biru ya. ETH juga lagi ada di garis penentu sini. Nah, jadi ini cukup mengkhawatirkan. Jadi deg-degan penentu. Oke, kira-kira segitu dulu. Oke, thank you.